kalau kamu nggak mau, kamu jangan durhaka sama orang tua. Mulai sekarang kamu tobat. Saya janji akan tobat Pak Ustadz. Demi anak-anak saya Pak Ustadz. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada. Sudah Bang Fadli, biar dibawa aja dulu, biar digantiin bajunya, biar istirahat. Bersih-bersih dulu ya. Bersih dulu aja Mbak, ya ganti baju, istirahat dulu. Besok kita lanjutin lagi prosesnya. Saya mau diapain lagi sih Mas? Nggak diapa-apain Mbak. Ini cuma bagian dari proses terapi dan macam-macam proses-proses lainnya nanti akan diberikan oleh Ustadz Ahmad. Mbak ikutin aja ya Mbak ya. Ayo Mbak, istirahatin dulu aja. Dari saya, biasanya semua yang ikut proses muzakarah ini dibawa dari kurung batang dari sana, dari bawah. Udah dikafanin. Udah dikafanin. Buat Putri kita nggak kafanin di sana, ya. Kita nggak gotong Putri di keranda. Kita coba minta Putri duduk sama-sama kita dulu di situ ya. Kita dengerin sama-sama. Ayo. Ayo. Oke, nggak apa-apa Ustadz, gini aja deh, kita ambil keputusan aja Ustadz ya, maaf ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini kita bicara masalah kematian, semua yang bernyawa pasti mati. Nggak yang muda, nggak yang tua, pasti mati. Iya, nggak padang dulu kematian. Bicara masalah tinggal masalah waktu, siapa yang duluan, siapa yang duluan. Yang muda, yang duluan, atau yang tua duluan. Iya. Nah sekarang kalau misalnya Putri nggak mau, ya berarti kita harus ngambil tindakan, kita lihat, kita minta ibu yang dikubur. Ya ibu ya, biar Putri juga ngelihat, karena suatu saat nanti kita nggak tahu nih bu, bicara masalah umur, kuasa Allah. Dan sampai sekarang pun saya perhatiin dari mulai pertama kita masuk ke rumah hijrah, Putri belum ada rasa bersalah yang Putri ingin minta maaf sama ibu. Putri bayangin sekarang coba, di saat Putri minta tolong, siapa yang nolongin Putri kalau bukan orang tua? Siapa yang nolongin Putri kalau bukan ibu? Siapa yang mendoakan Putri kalau bukan ibu? Setelah Putri jadi orang, jadi anak yang berhasil, Putri durhaka sama ibu. Putri tega durhaka sama ibu. Putri mau minta maaf belum sama ibu? Putri minta maaf sama ibu sekarang. Ya tapi jangan dikubur. Putri nggak dikubur, Putri minta maaf sama ibu. Ya, jangan dikubur saya. Nggak mau. Putri minta maaf sama ibu. Putri minta maaf sama ibu. Putri minta maaf sama ibu. Gak apa-apa, biar dia minta maaf sama ibunya Ustaz. Iya. Karena dari tadi saya perhatiin dari kemarin belum ada permintaan maaf sedikit pun sama Iya. ibunya. Ini, Putri, ayo Putri minta kamu maaf. ngerasa bersalah gak Putri sama ibu Putri? Ayo Putri minta maaf sama ibu Putri. Putri, Minta ridhonya ibu Putri. Minta maaf yang tulus sama ibu, minta maaf yang tulus. Minta ridhonya ibu Putri. Mari doain Putri, minta ridhonya Putri sama orang tua. Minta ridho sama ibunya. Ya, Lihat mama, lihat Putri. minta maaf. Maafin Putri. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang
Bangun lagi Pak, tolongin Putri. Putri ambil di tantanya Pak. Janji sama orang tua. Janji, Ustaz janji. Sayang sama orang tua Putri. Ya Pak Ustaz. Bakti sama orang tua Putri. Iya, janji Pak Ustaz. Oke, sekarang Putri udah minta maaf sama ibu kan? Ya. Sekarang Putri diajak ke Dewatinya ke bawah. Diajak aja langsung lihat ke monitor TV dan sekarang ibu ikut kita proses selanjutnya, ya. Diajak aja. Yuk, diajak sekarang. Ayo, diajak Putri. Ayo. Ya, diajak ke bawah. Diajak duduk aja di depan TV. Duduk aja di depan TV. Ya, duduk aja di depan TV. Oke, pemirsa, ya. Kita tadi udah lihat Putri nggak mau di proses yang terakhir muzakarah. Tapi tadi kita, astagfirullahaladzim, saya sedikit terbawa emosi juga ya. Ya saya minta maaf Ustadz, saya kebawa perasaan saya gitu loh. Karena saya juga punya orang tua dan saya juga nggak mau saya durhaka sama orang tua. Iya, Juga dengan saya punya anak, saya nggak mau anak saya durhaka sama saya gitu loh. Dan sekarang untuk bisa proses lebih lanjutnya supaya juga bisa jadi mempelajari atau pelajaran bagi Putri juga, berarti proses muzakarah ini kita tuker. Iya, Ya? kita tukar. Kita tuker sebenarnya. Tujuannya bukan Astagfirullahaladzim. seolah-olah kita melakukan sesuatu yang melanggar, tapi ini dengan tujuan bagaimana caranya. Karena kan biasanya target kita yang kita masukkan dalam proses muzakarah, ya tidak ada kaitan dengan keluarganya. Tapi untuk kali ini kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Kita akan masukkan ibu dalam kubur. Kita lihat bagaimana tanggapan dan juga kita lihat reaksinya Putri. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat Mudah-mudahan bisa jadi Putri. pelajaran buat Putri. Suatu saat nanti ya Bu Ketika ya. orang tua yang dia cintainya meninggalkan dia. Dan belum sempat minta maaf gitu Iya. Ustadz. Wah ini bisa lebih jadi bahaya. pelajaran. Iya. Ya. Ya mudah-mudahan Ibu ya. Ibu nggak apa-apa Ibu ya. Ibu ridho ya. Ibu ikhlas ya. Iya Masya Allah. Kalau Ini gitu. penting buat pelajaran buat Putri juga Ibu. Dan Iya. juga buat yang menyaksikan selalu jadi asbab hidayah. Amin amin. Ayo Ibu sama-sama ikut saya sebelah sini Ibu. Mau mamanya di situ? Mau mamanya di situ? Ayo sekarang turunin. Bang turun aja. Ayo. Semua teman-teman semuanya buat pemirsa yang ada di rumah ya, buat ibu nggak sendirian, ibu terus kita pantau, ibu istighfar terus, ibu di sini nanti kita akan pasang kamera ibu ya, kamera infrared yang nemenin ibu yang bisa kita lihat dari jarak jauh ya bu ya. Bu, pesan saya Ibu doain dari dalam kubur, doain Putri ya. Mudah-mudahan dengan apa yang dilihat oleh Putri ini bisa menjadi asbab Putri bisa berbakti kepada Ibu, meminta maaf kepada Ibu, minta ridho kepada Ibu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat Mbak Putri. Mbak Putri masih hidup. Mbak Putri masih hidup. Putri belum minta maaf sama Mbak. Bagaimana nanti kalau Mbak udah terbujur kaku dalam sana, Putri belum minta maaf sama Mbak. Bayangin Putri.
Putri keras banget hatinya Putri. Putri banyakin astagfirullah, istighfar Putri. Istighfar. Dunia yang sementara, bagaimanakah Minta maaf Putri sama ibu Putri. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf sama emak. Emak masih bisa dengar sekarang. Nanti kalau emak udah benar-benar bener kaku di sini, emak udah gak denger lagi apa yang Putri minta. Oke, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini tetap kita prosesnya kita lanjutin. Iya. Biar Putri sama-sama lihat, sama kita di bawah kita ajak semuanya. Ya, Mbak santriwatinya kita ajak aja Putri di bawah di monitor. Ya. Kita akan lihat sama-sama. Biar Putri juga ngelihat pada saat nanti di liang lahat ibunya akan seperti ini. Kalau dia nggak mau berubah dari sekarang, kapan lagi dia mau berubah? Sebelum orang tua meninggal Putri. Istighfar Putri, istighfar. Ayo, ayo oke teman-teman diangkat aja Ayo. Putrinya. Ayo, santriwati di bawah. Ayo, diangkat. Ibu boleh buka matanya Bu, istighfar aja. Jangan merem ya. Ibu ya, ibu jangan merem ya, ibu Ya, istighfar banyak terus ibu istighfar, ya. Ibu. Banyak berzikir ibu ya. Ayo zikrullah Ibu. Tutup, ayo, tutup. Ayo tutup. Ayo tutup. Ayo, Ya. angkat. Ayo, angkat, Mbak, angkat. Ibu banyak istighfar ibu ya. Ibu di dalam banyak istighfar ya. Kita turun semuanya ibu ya, kita turun ibu ya. Ibu istighfar saya lihat di kamera bawah ya ibu ya. Saya lihat dari monitor ibu ya. Oke ibu kita tinggal. Matiin lampunya semua yuk, kita turun yuk. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sekarang Putri lihat. Putri lihat ini sebagai gambaran. Gambaran buat Putri, gambaran buat saya, gambaran buat pemirsa yang ada di rumah. Putri, ini orang tua yang kita cinta, orang tua yang kita sayang Putri. Putri banyak melakukan kezoliman kepada orang tua, kepada emak. Putri sering zolim, suka memarah-marahi emak. Putri suka menendang emak. Bahkan kalau nggak dikasih duit Putri marah-marah sama emak. Ini orang tua Putri, pintu surganya Putri. Sekarang Putri lihat, kalau emak meninggal dikubur. Putri belum sempat minta maaf sama emak. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Putri menyesal dengan perbuatan Putri. Iya, iya. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Dan pergi meninggalkan dirimu. Putri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo Mbak Putri istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullah. Mbak Putri. Mbak Nah, Putri. perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Dengerin kata-kata saya Mbak Putri ya. Ini ibu lagi di dalam. Ini ibu rela menggantikan Putri. Posisinya Putri. Inilah orang tua. Inilah orang tua. Dia rela nggak makan demi anaknya. Dia rela nggak punya apa-apa demi anaknya. Bahkan dia rela mati buat anaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu sayangnya. Makanya pasti terhadap Putri. Bagaimana ini? Putri dia berzikir, dia Ya beristighfar. Allah. Ya. Saya janji, saya nggak akan mengulangi perbuatan saya lagi ya Allah. Apa perbuatan kamu Putri? Durhaka sama orang tua. Iya Pak Ustadz. Kamu janji nggak mau ngulang ini lagi. Saya janji Pak Ustadz, saya janji nggak bakal ngulangi
mengulangi perbuatan saya lagi Pak Ustadz. Mulai hari ini, mulai detik ini, Iya Pak Ustadz. Saya Putri mau sayang sama ibu, Iya Pak Ustadz. mau bakti sama ibu. Iya. Iya saya janji keluarin 1.000 saya Pak Ustadz keluarin. Kalau ibunya kita angkat, Pak Putri janji mau peluk ibu, mau minta maaf sama ibu. Iya masih. Dengan tulus, dengan Iya tulus. Pak. Oke, kalau Pak Putri janji sekarang kita berangkat, kita angkat. Iya, Pak. Ayo, dia, iya. Ayo, kita jemput ibu Ayo, sekarang. kita jemput Ayo. ibu. Ayo, diangkat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Putri Pak, Putri jangan bisa makan lagi Pak. Amin Putri. Putri janji nggak bakal makan perbuatan itu lagi Pak. Amin Putri. Minta maaf sebanyak-banyaknya sama ibu. Alhamdulillah ibu masih hidup. Ibu dikasih umur yang panjang sama Allah. Minta maaf sebanyak-banyaknya atas segala kejahatan yang pernah Putri lakuin sama ibu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali dan ke masa Orang tua ngajarin anak. Ya udah sekarang mau maafin emak juga. dipenuhi dengan hiasan semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil teman Ya Masya Allah ya. Hari ini kita dapat pelajaran dari hati yang keras ini. Akhirnya bisa luluh juga. Bisa luluh juga. Ketika Allahu melihat Akbar. bagaimana ibunya dimasukkan dalam kubur, menjadi asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta maaf, meminta ridho kepada orang tuanya. Maka bagi yang masih memiliki orang tua, kita datangi orang tua kita. Kita minta maaf kepadanya, minta ridhonya. Kita berbakti, sayangi orang tua, kita cukupi kebutuhannya. Kita girangkan hati orang tua, jangan pernah sakiti hati orang tua. Dan bagi yang sudah tidak memiliki orang tua, maka selalu senantiasa doakan orang tua. Sekurang-kurangnya Robbik Firli wali walidaya warhamni warhamu maka marabbayani shaghira, agar orang tua di dalam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua Ustadz ya. Pada saat kita mendapatkan orang tua mungkin yang zalim terhadap kita pun harus tetap berbuat baik kepada beliau selama mereka masih hidup ya Ustadz. Karena mereka tetap orang tua kita. Dan kita harus ingat bahwa ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Dan mudah